Wilayah Kabupaten Pali dari dulu hingga sekarang masih menyimpan potensi sumber daya alam berupa minyak dan batu bara. Catatan sejarah menunjukkan kabupaten ini pernah menjadi pendukung utama pendapatan asli daerah untuk Kabupaten Muara Enim dari sektor migas. Sementara sumbangan sektor non-migas, pendapatan daerah diperoleh dari hasil perkebunan karet dan kelapa sawit. Sayangnya, potensi sumber daya alam yang sangat besar tersebut ternyata belum mampu memberikan dampak yang besar bagi kesejahteraan warganya. Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan serta berbagai fasilitas publik lainnya belum menggambarkan jika Kabupaten Pali adalah bumi yang kaya. Selain sumber daya alam minyak dan batu bara, potensi kekayaan lainnya yang dimiliki Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali adalah kekayaan wisata sejarah. Objek wisata sejarah ini berada di Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang. Untuk menuju lokasi ini membutuhkan waktu sekitar 3 jam perjalanan darat dari kota Palembang. Di Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, terdapat beberapa candi yang berada dalam satu kawasan. Candi ini dinamakan Candi Bumi Ayu. Kawasan Candi Bumi Ayu berada di atas lahan seluas 75,5 hektar, tetapi baru dibebaskan sekitar 20 hektar. Dalam kawasan yang sudah dibebaskan itu terdapat 12 candi yang sudah ditemukan. Dari jumlah tersebut, baru 5 candi yang telah dibuka atau dipugar, yaitu Candi 1, 2, 3, 7, dan 8. Sebagian candi lainnya ada sekitar 5 candi. Belum bisa dibuka atau dipugar karena masih berada di lahan milik warga. Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Heri Amalindo mengatakan, ke depan wisata Candi Bumi Ayu ini akan dikembangkan. Untuk mencapai tujuan itu dibutuhkan sumber daya berkualitas agar proses pembangunan bisa berjalan dengan cepat. Target kami tentunya seluruh infrastruktur jalan itu sudah tidak ada lagi jalan yang perdana di kabupaten kami. Yang kedua itu tadi, akhirnya sumber daya manusia kami harus bisa bersaing. Minimal dengan Sumatera Selatan, kalau bisa dengan nasional, bila perlu dengan internasional. Jadi kita menemukan sumber daya manusia ini yang paling penting. Jangka panjang tentunya kami ingin mengajar seluruh anak-anak kami, sumber daya kami ini untuk disekolahkan lebih baik dan lebih baik lagi sehingga
Kami mengharapkan seluruh masyarakat kami ini bisa pintar. Kalau kita mengharapkan sumber daya alam, itu berapa puluh tahun lagi akan habis. Tapi dengan sumber daya manusia yang pintar-pintar, tentunya inilah menjadi aset kita ke depan. Candi Bumi Ayu merupakan salah satu situs peninggalan agama Hindu yang terdapat di pesisir Sungai Lematang di hilir Desa Siku sebagai desa paling hilir dari Kecamatan Rambang Dangku. Candi-candi di Bumi Ayu merupakan dead monument, artinya monumen yang telah ditinggalkan masyarakat pendukungnya. Candi tersebut ditinggalkan mungkin seiring dengan terdesaknya kekuatan politik Hindu oleh Islam pada sekitar abad ke-16. Kemudian candi-candi itu rusak dan terkubur tanah hingga ditemukan kembali oleh E.P. Tombring tahun 1864. Ketidakpahaman masyarakat Desa Bumi Ayu akan keberadaan candi menyebabkan bukti sejarah itu sempat terkubur lama. Hingga akhirnya salah seorang tokoh masyarakat yang juga menjadi kepala desa pada masa itu, Hasan Husin, menemukan reruntuhan candi. Itu sebelumnya tahun 90, itu candi ini masih dalam tanah. Ditimbun macam itu, masih dalam tanah deh. Jadi setelah aku lapor kepada pihak yang berwenang tahun 89 itu. Nah, setelah itu rekinannya datanglah tim di sini. Kebenarannya benar apa tidak. Setelah itu kelanjutannya itu tidak terhenti-henti rekinannya, apa namanya tuh, orang tuh tim datang ke sini. Nah, sehingga rekinannya setelah itu jelas berhasil, artinya ini benar-benar candi. Ya, kalau dulunya udah terkeruat candi apa bukan. Nah, oleh karena rekinannya setahun 90 itu timnya datang, ini dibongkar. Nah, kebenarannya itu memang ada bukti-buktinya. Nah, sehingga rekinannya tim datang terus, datang ke sini deh. Kapan itu datang dari Jakarta, dari mancanegara, ada, dari Amerika, dari itu datang kali ke sini. Kebenarannya itu ada niat apa tidak, ada. Nah, setelah itu telah terbuktinya, ada. Setelah yang pertama ini yang dibongkar ini pada tanggal 20 Oktober yang candi satu ya, 20 Oktober tahun 1992. Itulah yang pertama bongkar yang ini. Nah, setelah rekinan terbongkar itu, tanda-tanda bukti itu, arca-arca yang telah dapat gala ada. Nah, sehingga tim itu tambah percaya kepada itu. Apa yang ku sampai kepada tim itu ada. Apa pesan Bapak agar Candi Bumi Ayu ini tetap ada dan tetap terlestarikan? Alhamdulillah. Kalau ada cerita lo itu, niat lo itu, aku banyak ucapan terima kasih. Lah sebagai pemerintah yang ada ini, rekinanya sudah banyak keluar dana ini, lagilah banyak terima kasih. Sebab dulu-dulunya kata orang candi, tapi bukti katek. Buktinya sudah katek, ada? Candi-candi, mana bukti candi? Nah, setelah dapat arca-arca itulah bukti. Dan bacalah kata-kata bukan, ada? Nah, itu. Jadi rekinannya yang sangat perlu itu pemunggaran candi ini diteruskan. Ini mana akal pemerintah supaya ini dilestarikan lagi.
Sebelum mengetahui reruntuhan bangunan itu adalah candi, masyarakat sempat menjadikan beberapa reruntuhan candi untuk bahan tambahan bangunan dan sebagian reruntuhan lainnya dibiarkan begitu saja mengingat bentuknya hanya berupa batu bata dari tanah liat. Selama ditinggalkan oleh pendukungnya, Candi Bumi Ayu potensial mengalami kerusakan baik yang disebabkan oleh proses alam maupun tangan manusia. Dewa mereka. Masyarakat yang tinggal di sekitar Candi Bumi Ayu dulunya belum menyadari tinggalan tersebut sebagai pusaka warisan leluhur yang harus dilestarikan. Nilai sejarahnya terutama untuk di wilayah Sumatera Selatan, wilayah Sumatera Selatan ada satu-satunya candi yang merupakan satu komplek itu ada di sini di Bumi Ayu. Jadi bukan hanya di Bumi Ayu, jadi persebaran dari komplek candi ini masih banyak di tempat-tempat lain, antara lain DSA Prambatan juga termasuk Modong. Dan di Modong sudah dilakukan tahun 1994 ekskavasi di sana, itu sudah ada pembuktian bahwa di situ ada struktur bangunan candi. Namun kendalanya karena itu sudah jadi pemakaman penduduk, jadi susah untuk memindahkan pemakaman masyarakat itu. Pasca ditemukannya candi-candi Bumi Ayu hampir 27 tahun lalu, hingga kini pemerintah telah mengupayakan pemanfaatan dan pengembangannya. Upaya tersebut dimulai oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dengan melakukan penelitian intensif sejak tahun 1991. Kemudian dilanjutkan oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Sejarah dan Purbakala dengan melakukan pemugaran sejak tahun 1992. Untuk menyiasati masih minimnya kunjungan wisatawan ke lokasi objek sejarah ini, beberapa upaya telah dilakukan UPTD Candi Bumi Ayu meskipun hasilnya belum berdampak signifikan. Untuk mengembangkan wisata yang ada di objek Candi Bumi Ayu, kami dengan cara promosi, Bu. Promosi lewat media cetak maupun media elektronik. Insya Allah kata Bupati itu di tahun 2016 mungkin kita akan dibangun bentuk yang namanya balai kesenian di sini kan, balai kesenian, kemudian perkantoran dan fasilitas yang lain. Yang akan kita kembangkan yaitu Desa Harapan Jaya. Desa Harapan Jaya dengan luas lahan 600 hektar. 600 hektar itu milik desa. Itu akan kita kembangkan menjadi wisata mungkin berbentuk waterboom, kolam pemancingan, atau nanti akan ditata menjadi taman wisata yang bisa memancing investor asing datang ke Kabupaten Paling. Menjadikan Desa Bumi Ayu sebagai desa wisata masih memerlukan perjuangan panjang. Keberadaan 5 candi lainnya yang masih berada di lahan milik masyarakat tidak dapat dilakukan pemugaran begitu saja tanpa proses pembebasan lahan. Rambu-rambu hukum harus gencar disosialisasikan kepada masyarakat untuk menggalang kerjasama sepenuhnya. Apabila Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 segera disosialisasikan, mudah-mudahan masyarakat awam bisa memahami
tentang kelanjutan atau pemanfaatan cagar budaya yang ada di Kabupaten Pali yang seringkali menjadi ada isu-isu yang negatif. Pernah juga ini ada sebagian orang mengatakan bahwa Candi Bumiayu yang di bawah kantor BPCB Jambi itu merupakan kewenangan dari Kota Jambi. Nah, itu persepsi yang sangat keliru. Masyarakat yang lahannya menyimpan reruntuhan candi harus paham jika warisan sejarah itu wajib dipelihara dan dilestarikan keberadaannya. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus memberikan ganti untung bagi warga yang terkena pembebasan lahan. Karena pembebasan lahan Candi Bumiayu ini tercatat di SK Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu 75,15 hektar. Nah, masih ada candi-candi yang belum dibuka yang masih berada di lahan-lahan perkebunan milik masyarakat. Nah, untuk ini sudah ada pertemuan terdahulu, kita Pemkab Pali ini akan melaksanakan ganti rugi untuk pembebasan lahan. Sedangkan untuk pemugaran candi sendiri kita kembali ke BPCB Jambi. Kalau penduduk di sini Bu sudah cukup baik, terutama penduduk di sini sangat menerima kehadiran tamu-tamu yang ingin berkunjung ke lokasi Candi Bumiayu ini. Ini sudah kami buktikan dengan beberapa waktu yang lalu kegiatan keagamaan Hindu di sini, banyak masyarakat-masyarakat yang bersedia menampung tamu-tamu di rumahnya untuk menginap. Karena di sini untuk lokasi penginapan seperti penginapan dan hotel belum ada, Bu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 menyatakan setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya. Perlindungan dan pemeliharaannya dilakukan dengan cara penyelamatan, pengamanan, perawatan, dan pemugaran. Dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya. Pemanfaatan situs Candi Bumiayu untuk kepentingan wisata dapat mencapai sasaran bila pengunjung mudah mencapai lokasi. Kemudian menyaksikan objek wisata yang asli dalam suasana aman dan nyaman dengan mendapatkan pengetahuan baru yang menarik. Dan pulang mendapatkan kesan yang menyenangkan. Tersedianya akses jalan yang baik, lancar, dan aman akan memudahkan wisatawan menuju lokasi candi, termasuk ketersediaan sarana penginapan. Candi Bumiayu dan situs serta lingkungannya termasuk sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Kecerobohan yang dilakukan tidak hanya akan menimpa dunia arkeologi, melainkan juga bangsa Indonesia secara keseluruhan. Tetaplah menjaga dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah peninggalan bersejarah berupa candi. Dan semoga kita berharap tentunya masyarakat Pali dapat bersaing untuk melestarikan objek wisata yang ada di daerah Kabupaten Pali ini. Demikianlah Indonesia Membangun kali ini. Saya Imelda Siolen dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.